Teori Martin N. A. Balok menyatakan bahwa proses pengenalan ajaran Islam berlangsung selama kurang waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. 6 masa perkembangan agama Islam adalah kurang waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik diawali pada abad ke-11 Masehi. Banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Di antaranya Sultan Malik As-Soleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riyad Shah, Wali Songo, Sultan Alauddin, Datuk Tunggang Parangan, Sultan Zainal Abidin, Syekh Ismail Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khotib Sambas, Abdul Syahid, Abdul Rahman, Abdul Samad Al-Palimbani, Syekh Mahfud Al-Termasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Pandani, Nuruddin Araniri, Abdul Yusuf As-Sinkili, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Mahfud Al-Termasi, Muhammad Shalih bin Umar Al-Masamarani. Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebaran Islam di Indonesia di antaranya hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalami sabar, menghargai perbedaan dan berdakwah secara damai. Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebaran di Indonesia. Di antara nilai keteladanan tersebut adalah hidup sederhana. Para ulama penyebaran Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyediakan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 267 berikut ini. Artinya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Al-Baqarah ayat 2 halaman 267. Gigih dalam berjuang. Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 halaman 11 berikut ini, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat 13, surah 11. Para ulama lebih menguntungkan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesenangan duniawi diabaikan demi keberhasilan dakwah. Medan dakwah yang berat berupa lautan, hutan belantara, dan ancaman musuh tidak menyurutkan tekad perjuangan dakwah. Mereka optimis mampu melaksanakan tugas dakwah dengan baik. Berdakwah secara damai. Dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan surah An-Nahl ayat 16 halaman 125 berikut ini, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatkanlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang
lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 16 halaman 125. Pada hakikatnya, Islam menghendaki terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Para ulama sudah mencontohkan hidup yang damai di tengah-tengah masyarakat. Dakwah dilakukan secara damai, penuh rasa hormat terhadap perbedaan dan rasa kemanusiaan. Kalau misalnya terjadi peperangan semata-mata untuk membela dan mempertahankan kehidupan umat Islam, dari lisan para ulama muncul perkataan sejuk, penuh hikmah dan doa, bukan perkataan kasar yang berada hinaan dan mengundang ujaran kebencian. Berikut mengenai materi bab 5, meneladani para ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.